Yang kedua dari penyempurnaan yang disampaikan oleh Maulid, ma yahillu, sesuatu yang dihalalkan. Setelah tadi kita bahas sesuatu yang diharamkan, lah yang kedua itu sesuatu yang dihalalkan. Yang dihalalkan apa saja? Banyak yang dihalalkan. Ya burung onta, jenis itik, ya jenis itik, jenis mentok ya, ada bebek, ada itik, ada banyak dan yang lain jenis-jenis ayam, ya wahura busuk, gagak, tapi gagak yang memakan bijian, ya terus jenis-jenis burung puyuh, ya jenis-jenis burung, tapi secara umum ini adalah jenis-jenis yang dihalalkan ini, jenis unggas atau burung yang dihalalkan itu kullu ma'abba wa hadara wa ma ala syakli usfurun wa aniktalafa launuhu wa nau'uhu ka'andalib wa zurzur wa balbal wa ghairuha. Artinya apa? Binatang-binatang atau jenis burung-burung, ya, atau unggas ini yang di situ itu kullu ma'abba. Abba itu adalah meminum air tanpa bernafas. Ya, model ngumbene kuwi ora karambekan. Ngokop. Ya. Ayam kop. Ya. Tahu ayam terus kop ora leren-leren karambekan ora ngerti ora? Ora. Ya mesti ora. Ya, kullu ma'abba. Wa daro. Ya. Hadaro itu suaranya itu nggak bervariasi, ya sajek kayak gue, kok, ya, kluruk kayak gue, kluruk. Mana manuk emprit kan orang variasi. Mau jenis-jenis burung-burung yang seperti itu yang kaidah secara umum. Jadi kaidah secara berarti apapun bentuknya. Kullu ma'abba wahadaro, ya. Abba artinya apa? Abba itu adalah surbul ma'min ghairi tanafus, minum airnya itu tanpa bernafas, bi an syariba jur'atan ba'da jur' min ghairi masin, tanpa menghisap, ngokop, ya, ngokop kan mesti ngokop, menghisap apa ngokop? Duh, iki harus detail. Dan kok fikih ngertine bahasa gampang ruwet fikih, ya. Ini ngokop bukan menghisap identike, ya. Binatang jenis burung sing ngokop bukan menghisap, ini dibedakan karena ada yang modelnya menghisap, ada yang ngokop, ya. Surbul ma'min ghairi tanafus, jadi orang karambekan bi ansari bajur'atan ba'da jur'atin min ghairi masin, jadi ngokop. Ya, ngumbene ngokop terus wahadaro roja asok, suarane ke bolan balen, ya suarane artinya suarane monoton, ya ini jelas, ya ini satu, ini wayahilu yang dihalalkan. Yuk alkonis kayak kue moni ini orang terus ngasuk ganti variasi kan orang, ya terus jenis ngumbene, ya. Yang kedua, kullu tahirin la darara fihi wala huwa mimma tu'afi anfus wa tastaqdiruhu kazuhur wa thimar wal khubub wal bait wal jubni wa ghariha amma ma tu'afil anfus fatastaqdiru fa haramun kal miqat wal mani wa ghairihima. Terus yang kedua yang dihalalkan itu adalah segala sesuatu yang suci yang tidak berbahaya, ya, tidak berbahaya dan tidak membahayakan. Segala sesuatu yang suci, jadi apapun tidak membahayakan dan tidak menjijikkan, ya. Dan secara umum tidak menganggap itu sesuatu yang menjijikkan. Kayak kembang suci apa suci, menjijikkan apa, tidak ada. Mau ngomong kembang menjijikkan itu tidak ada. Nah, itu halal pora, ya halal. Nah, cuma di kita kan jarang. Mereka panang Arab, teh itu dari jenis. Makanya ngertinya ngerteh wit teh tok. Kalau di luar itu semua bunga-bunga apa gitu dibuat teh, berbagai jenis
tumbuhan itu dibuat teh. Mana ngertine kapan teh kan berarti kudu wit teh. Mana variasinya wakeh. Mana ya? Karena apa? Jelas di situ halal, sesuatu yang suci dan tidak menjijikan ke zuhur wa thimar, ya. Dari bunga-bungaan, buah-buahan, biji-bijian, telur, ya, telur, susu dan yang lain. Adapun sesuatu yang menjijikan, suci tapi menjijikan haram. Umbel suci apa ora? Ya, suci. Upil suci apa ora? Suci. Lah sampean ngupil kan upile dewek, jajal upile batire dilaput. Lah iya. Lu sampean sering naumbel, aman-aman saja kan umbele dewek. Jajal umbele batire balangaken nang batu. Ya, lah itu kan tidak bisa dipungkiri. Ya, jadi dasar-dasar itu pasti tidak bisa dipungkiri. Ayo mani, lo mani kan manine dewek, lo duntalakan batire. Ya ngamuk-ngamuk. Ya, makanya sesuatu yang suci yang tidak menjijikan itu halal. Berarti sesuatu yang suci tapi menjijikan. Itu ya berarti itu sebaliknya. Ya, kopok. Kopok suci ora? Suci. Jajal nyok kopok latung. Nah, itu. Bukan berarti suci kena dapat dimakan, enggak, tapi karena di situ ada unsur menjijikan. Jelas ya. Terus sesuatu yang dihalalkan yang ketiga, ini harus nanti dikembangkan, ya. Kaidah dasar-dasar ini bisa dikembangkan sendiri. Jadi enggak harus disebutkan satu persatu jerimbet enggak. Ya, jadi sesuatu yang dihalalkan, jenis-jenis mamane dari unggas dan burung, mamanya secara umum itu adalah sesuatu yang yaitu kullu ma'aba wahada daro kullu ma'aba wahadaro, yaitu semua binatang yang ngokok tanpa nafas dan di situ suaranya monoton, ya. Terus yang kedua, kullu tohir la dororo fihi, segala sesuatu yang suci dan tidak membahayakan dan tidak menjijikan apapun bentuknya, berarti di situ halal. Kan enak untuk mengembangkan. Yang ketiga, albanul hayam al-makulati lahmi, ya. Yang ketiga, yang dihalalkan itu adalah susu-susu dari binatang yang dagingnya bisa dimakan, ya. Amma albanu ghairi ma'kulil ghair amma albanu ghairu ma'kulil lahmi faharamun illa labanal insan fatahir wa yahillu aklu wa syurbuhu. Lah adapun binatang-binatang yang susu yang albanul hayawan, susu-susu binatang yang bisa dimakan, di situ itu adalah halal. Lah adapun yang tidak bisa dimakan itu haram. Lha iki susune wong. Lha wong kena dipangan apa ora? Awal kan berarti susu binatang yang bisa dimakan itu adalah halal. Lah yang tidak boleh dimakan berarti haram. Lah pertanyaane, lho wong kena dipangan apa ora? Ya. Lah terus hukum susunya. Lah ketika kamu bersikukuh dengan hukum awal, mestinya kamu akan berontak. Loh wong kan orang kena dipangan. Loh kenapa kok susune halal? Loh padahal wis jelas disebutkan di situ bahwa susu yang bisa dimakan adalah susu yang diambil dari binatang yang boleh dimakan. Kalau tidak boleh dimakan berarti haram. Loh siki pertanyaannya, wong boleh dipangan apa ora? Nah, kenapa? Nah, kita sering terjebak dengan hal-hal seperti itu dalam akidah kita, dalam pemahaman agama kita karena jauhnya kita dari ilmu. Ini saya tegaskan, saya sampaikan bahwa kaidah atau hukum asal itu memang seperti itu. Nah, tapi ada pengecualian. Nah, bakar najis.
Berarti definisi batang yaitu makhluk hidup yang mati tanpa melalui sembelihan syariat. Wong mati sembelihan syariat apa ora? Berarti sampean terus hukumi batang. Terus sampean hukumi najis. Loh, karena apa? Bangkai itu adalah hilangnya kehidupan yang tanpa melalui sembelihan syariat, maka dihukumi bangkai. Loh, kabeh batang kuwi najis. Terus wong mati sembelihan syariat apa ora? Terus sampean grep hukumi najis. Ya repot. Nah, ini yang terjadi secara umum itu banyak hal-hal yang seperti itu. Jadi urung ngerti wis gampang menyimpulkan hukum. Jadi makanya kita biar wawasan kita itu terbuka pada susu yang kena dipangan sing halal berarti susu dari makulatillah kami binatang-binatang yang boleh dimakan. Nah, berarti binatang-binatang yang tidak boleh dimakan ini susunya berarti haram. Susu asu, susu jalan, umpamanya kan yang tidak boleh dimakan itu haram. Nah, seolah-olah selesai di situ. Tapi permasalahannya ketika Anda baru ngaji dan Anda menyampaikan itu kemudian dibantah. Nah, siki susune wong kena ngapa halal? Lah wong gue kena dipangan apa ora? Loh kok halal? Nah, itu kan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dari awal. Nek sampean ora tahu mikir ya baik-baik saja. Tapi ketika kita berpikir bahwa di situ memang harus menggunakan ilmu. Nah, itu adalah pengecualian. Jadi secara umum susu yang bisa dimakan itu adalah susu yang dihasilkan dari binatang-binatang yang halal. Lah, haram ketika itu berasal dari binatang-binatang yang haramkan kecuali susu manusia. Ini adalah pengecualian karena susu manusia itu adalah suci dan boleh dimakan atau diminum. Nah, nek ngertine sampean nek susu kan diminum karena identik bahwa wong desa ngertine susu dumbe. Orang ngerti susu dadi keju sing dengan beraneka ragam kan ora pati yang ngerti. Makanya dalam kitab lebih jelas dimakan dan minum. Masjid turun nyendak susu kok dipangan. Nah, ini makanya dari situ kita harus mengembangkan loh. Iya kok anak tembungi susu kok dipangan dan diminum. Nah, berarti ada apa di balik itu? Nah, kita boro-boro tahu lebih jauh. Wong dasare be ora tahu ngerti asli nih terjemahkan dewek, diarteni dewek, dipahami dewek, dibenarkan dewek. Nggo modal nyalahaken berarti wis repot. Paham ya? Wis moga ngaji ya. Wallahu taala aklam. Al asrifah al muharramah wallahu alam bisawab.